Di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi dalam bentuk suap menyuap. Apa sih itu suap menyuap? Suap menyuap yaitu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Definisi suap. Dalam terminologi hukum, suap didefinisikan sebagai pemberian atau janji kepada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya. Demikian dikutip dalam buku Delik-Delik Korupsi 2020 karya Mahrus Ali dan Denny Setia Bagus Yuhirawan. Suap disepadankan dengan delik jabatan karena suatu pemberian sesuatu atau janji pasti berhubungan dengan jabatan seseorang. Jabatan di sini dibatasi hanya pada jabatan publik dan tidak termasuk jabatan di sektor swasta. Sesuatu yang dimaksud yaitu bernilai ekonomi. Jenis pasal yang terkait dengan suap menyuap antara lain: yang pertama, pasal 5 ayat 1 huruf A, B, dan pasal 5 ayat 2 mengenai suap menyuap terhadap pegawai negeri. Yang kedua, pasal 6 ayat 1 huruf A, B, dan pasal 6 ayat 2 mengenai suap menyuap terhadap hakim dan advokat. Yang ketiga, pasal 11 mengenai pegawai negeri yang menerima hadiah. Yang keempat, pasal 12 huruf A dan B mengenai pegawai negeri yang menerima suap. Yang kelima, pasal 12 huruf C dan D mengenai hakim dan advokat yang menerima suap. Dalam kasus penyuapan, biasanya melibatkan 3 unsur, yaitu pemberi suap, penerima suap, dan barang atau nilai yang diserah terimakan. Yang pertama, penyuap. Penyuap adalah orang yang memberi suap, yaitu orang yang menyerahkan uang atau jasa untuk mencapai tujuan. Sebuah tindakan dikategorikan penyuapan jika seorang memberikan sesuatu atau janji kepada pihak dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya. Penyuap dapat diartikan juga sebagai pemberi suap. Dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Kedua, penerima suap. Penerima suap disebut juga yaitu orang yang memberi hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Sebenarnya, perbuatan tersebut melanggar atau bertentangan dengan kewajibannya yang diberikan dikarenakan kewenangan atau kekuasaan yang memiliki hubungan dengan kekuasaan atau jabatannya. 3. Barang atau jasa digunakan dalam melakukan suap. Dalam kasus penyuapan, biasanya melibatkan 3 unsur, yaitu pemberi suap, penerima suap, dan barang atau nilai yang diserah terimakan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak ketiga sebagai broker atau perantara atau pemberi atau penerima suap. Sekian penjelasan dari saya perwakilan dari kelompok 2, izin pamit. Jangan lupa like, komen, dan share ya. See you, bye-bye.